Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di tahun ajaran yang baru, tahun 2020-2021. Shalom anak-anak, shalom Bapak Ibu orang tua murid, Bapak guru, Ibu guru, dan semua karyawan yang terlibat di dalam SDK Papanderstur. Kita mau melakukan ibadah bersama sekalipun berjauhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak, terlebih kelas kecil, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Biar anak-anak terus menyenangkan hati Tuhan. Kita akan ibadah bersama. Dan pagi hari ini Ibu mengajak untuk kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak di rumah boleh ikut menyanyikan Bapak, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita terus akan menyenangkan hati Tuhan. Namun selanjutnya kita akan berdoa. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Agri Lampung SPD, dipersilakan. Mari anak-anak, kita memulai ibadah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha mengasihi kami, segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, menaikkan syukur dan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama anak-anak-Mu hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami lakukan dari kejauhan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Maka puji nama Tuhan. Ibu percaya kita semua sudah diberkati, bahkan kita akan terus menyenangkan hati Tuhan. Kita akan angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Jadi nanti anak-anak di rumah kalau misalnya bergandengan tangan, gandeng bapaknya, gandeng ibunya pakai tangan atau ada kakaknya, oke?
pasti terus akan bersuka cita ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Anak-anak tetap semangat sekalipun di rumah. Ikut ibadahnya dari rumah. Baik, kita akan menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Setiap jalan-jalan kita dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yunus Saleh, sarjana teologi, dan biarlah firman itu terus akan menjadi rema buat kita, baik anak-anak, orang tua murid, maupun Bapak Ibu guru yang ada di sini. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita. Siapkan Alkitabnya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu, firman-Mu. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya mengundang Pak Yos untuk membawakan firman Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan yang tadi sudah dipimpin oleh Ibu Jul Serli Surentu, sarjana teologi. Dan kini saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang hari ini Bapak memilih dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Namun sebelum kita membaca dan merenunginya, kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di surga, syukur kami panjatkan padamu Bapa pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami meluap dengan sukacita untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami boleh dimampukan mengerti setiap firman yang boleh kami baca, yang kami dengar, sehingga kami boleh merenunginya dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Filipi pasal 4 ayat 4, di sana dikatakan sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kita suatu nasihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hendaklah kita mau mengisi hari-hari kehidupan kita dengan sukacita. Walaupun memang terkadang dalam kehidupan kita tidak selalu mengalami kegembiraan, kita tidak selalu mengalami sukacita. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk kita mau
mengisi hari-hari kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum Bapak melanjutkan renungan kita, Bapak mau menceritakan sebuah ilustrasi tentang pohon bambu dan pohon mawar. Pada suatu taman adalah sebuah sekumpulan bunga mawar. Pada waktu itu tanaman mawar itu memang sedang berkembang, sedang berbunga, dan bunganya sedang merekah. Harum wangi dari bunga mawar itu semerbak di mana-mana. Sehingga ketika banyak orang yang datang ke tempat itu, pasti akan menghampiri sekelompok tanaman mawar yang sedang berkembang itu. Mereka melihat warna-warninya yang indah, kelopaknya yang cantik, dan tidak lupa mereka mencium aromanya yang begitu sangat menyenangkan. Lalu semua orang pun tidak lupa karena tempat itu begitu indahnya. Mereka berfoto, berselfie. Nah, pasti kita pun demikian ya anak-anak. Ketika kita datang ke suatu tempat yang indah, banyak bunga-bunga, pasti kita akan berfoto. Tapi di sisi lain di taman itu bukan hanya terdapat bunga mawar, ada sekelompok tanaman bambu. Di sana terlihat tanaman bambu itu berbeda keadaannya dengan kelompok bunga mawar tadi. Jika dilihat, tanaman bambu itu tampak sedih, tampak muram, tampak sangat menjengkelkan. Kenapa? Karena ternyata kelompok pohon bambu itu merasa iri dengan kelompok bunga mawar yang terlihat cantik. Begitu banyak orang mendatanginya, mengunjunginya, sementara kelompok pohon bambu itu tidak ada yang mendatanginya. Kelompok bambu itu kemudian berkata, sungguh sangat tidak enak menjadi pohon bambu. Tidak ada yang cantik, tidak ada yang bisa dilihat, dinilai, yang membuat orang senang. Beda dengan pohon mawar. Di sana banyak sekali orang. Saya merasa iri dengan mereka. Saat itulah bunga mawar kemudian mendengar keluh kesah dari pohon bambu tersebut, berkata, "Hei, pohon bambu, kenapa kamu bersedih? Mengapa kamu merasa kecewa dengan hidupmu? Kamu ingat, saya ini memang terlihat cantik. Sebagai bunga, saya memiliki harum yang semerbak. Semua orang suka dengan warna-warna yang ada pada diri saya. Tapi kamu harus sadar, hidup saya singkat." Demikian kata bunga mawar. Kenapa singkat? Karena kalau angin kencang datang, bahkan bila badai datang menerpa saya, pasti saya dengan mudahnya akan berguguran, akan rontok. Berbeda dengan kamu, hai pohon bambu, kata bunga mawar. Berbeda. Kamu lebih bagus mawar, kamu lebih cantik mawar. Demikian kata pohon bambu. Kemudian pohon bunga mawar kembali berkata, "Bambu, ingat, kamu walaupun sebatang bambu, walaupun kamu tidak secantik aku, tapi kamu ingat, ketika angin kencang datang, ketika badai datang, kamu tetap kokoh berdiri, kamu tetap tegak berdiri di tempat kamu. Berbeda dengan aku. Dan ada yang lebih istimewa lagi, pohon bambu. Istimewa? Masa? Kamu lihat dong perbedaan kamu dengan aku. Aku tidak ada yang mendatangi, tidak ada yang berfoto di tempat aku. Ingat, selain kamu memiliki kekuatan, kata bunga mawar lagi, kamu memiliki berkat, di mana keberadaanmu menjadi berkat bagi sesamamu. Berkat? Iya, karena kamulah tanaman-tanaman lain dapat hidup, dapat tetap tumbuh. Loh, bagaimana caranya? Coba kamu ingat, banyak orang memakai tubuhmu untuk mengaliri air, untuk menyirami tanaman, untuk menyirami tanah.
Bukankah itu menjadi berkat bagi kehidupan ini? Tanaman bambu menyadari keberadaan dirinya. Dia mulai saat itu mau kembali melihat dan bersyukur bahwa ternyata di balik kelemahannya, di balik ketidakbaik kebagusannya, ternyata ada berkat Tuhan yang luar biasa buat dirinya. Nah, anak-anak, kalian juga, walaupun mungkin kalian merasa tidak sehebat teman kalian, kalian tidak semampu teman kalian, berkat Tuhan tetap menyertai kita semua anak-anaknya. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan sumber sukacita kita. Dia akan memberikan sukacita kita, sukacita yang akan terus kita rasakan dalam kehidupan kita ketika kita mau berserah, menggantungkan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun persoalan masalah hidup kita, Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Syukuri kehidupan kita, apapun keberadaannya, karena Tuhan itu baik, akan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita menurut kehendaknya. Dan itu adalah berkat yang terbaik bagi kita. Mari anak-anak, kita syukuri hidup kita, dan kita percaya apa yang boleh kita lakukan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh Engkau ingatkan siapa kami sebenarnya. Apapun keberadaan kami Bapa, mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri akan keberadaan diri kami. Karena ketika Engkau boleh menciptakan kami di dunia ini, sesungguhnya ada hal terindah yang boleh Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih buat renungan hari ini, buat firman-Mu hari ini. Kami mau senantiasa bersuka cita. Kami mau mengisi hari-hari kehidupan kami menjadi anak Tuhan yang penuh semangat, yang penuh dengan keceriaan. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan, biarlah semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah dasar Kristen Papandastur. Tuhan berkati buat setiap keberadaan kami. Tuhan berkati Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Agriana Lampung SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah kami, Ibu Veronica Sumiati Sarjana Sosial, Bapak Ibu Guru, dan seluruh karyawan yang bersama-sama dengan kami di sekolah SDK Papandastur. Tuhan senantiasa memberkati setiap kegiatan-kegiatan kami. Terlebih di dalam masa-masa belajar anak-anak-Mu Tuhan di rumah, berikan senantiasa semangat, sukacita dan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, meraih prestasi-prestasi yang membanggakan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami Bapa ke dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Setiap unit yang ada di dalam Yayasan Papandastur, Tuhan berkati. TK, SMP, Panti Asuhan Yayasan Papandastur, biarlah senantiasa semuanya di dalam berkat Tuhan. Badan pengurus Yayasan Papandastur, Tuhan berkati di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah program-program yang boleh dibuat, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Tuhan berkati Bapa, Yayasan Papandastur senantiasa di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk para orang tua murid, senantiasa Tuhan mampukan di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Dan kami bersyukur buat kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun kami bersyukur Tuhan terus menjagai kami. Tuhan pulihkan kondisi ini Bapa, kondisi kami semua sebagai bangsa, sebagai bagian dari kehidupan ini. Kami boleh percaya Engkau yang akan memusnahkan apa yang menjadi pandemi saat ini. Engkau yang akan kembali memulihkan kehidupan kami semua.
Tuhan Bapa di surga, kami mohonkan seluruh doa dan permohonan ini, syukur ini hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Dan Tuhan senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai ya Pak Ya, Yunus ya. betul Ibu Sherly. Biar kita semua terus diberkati. Amin. Lewat ibadah ini, Amin. lewat kebenaran firman Amin. Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus. Amin. Dan biar anak-anak terus semangat, bahkan Ya. terima kasih buat orang tua yang sudah mendampingi, terlebih untuk kelas kecil kelas 1, 2, dan 3. Dan biarlah kita tetap kuat, semangat, dan terus menjadi berkat Amin. bagi banyak orang. Sampai berjumpa lagi Sampai berjumpa di lagi. ibadah selanjutnya, Selanjutnya. ibadah minggu depan Ya, ya Pak betul, Yunus. Bu Sherly. Oke, shalom. Shalom.